Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini kita akan membahas mengenai bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Serlima Sanda dengan NIM 7211419151. Oke, di sini kita akan membahas mengenai cakupan perspektif dan cakupan deskriptif, moral, etika, dan hukum, kemudian meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya, kebutuhan akan budaya etika, alasan dibalik etika komputer, audit informasi, menerapkan etika dalam teknologi informasi, etika dan CIO, serta pengaruh Sarbanes-Oxley. Jadi cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif itu dia menentukan bagaimana sistem informasi manajemen sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Pendekatan ini lebih baik atau lebih cocok untuk menampilkan materi kepada mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan cakupan deskriptif yang dia menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Kemudian moral, etika, dan hukum. Jadi moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar atau salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Jadi setiap individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Kemudian hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjeknya, yaitu warga negara. Kemudian meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Contohnya pada penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Hukum ini dia menjadi yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin saja dia tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang saat ini kompleks yang menjadi perhatian oleh banyak orang. Kemudian kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan? Jadi tugas dari manajemen tingkat atas, dia itu meyakinkan bahwa konsep etikanya itu bisa merasuk ke seluruh organisasi, dari atas hingga turun ke jajaran yang bawah sehingga menyentuh seluruh karyawannya. Nah, ini para eksekutif bisa mencari implementasi melalui bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang disesuaikan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya adalah memberitahu individu dan organisasi akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Kemudian program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Sedangkan kode perusahaan yang disesuaikan, ini biasanya perusahaan merancang sendiri kode etiknya yang merupakan adaptasi dari beberapa kode unik industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi dalam perusahaan. Kemudian alasan dibalik etika komputer. Ada alasan pentingnya etika komputer yang disebutkan oleh James Moore. Yang pertama adalah kelenturan secara logis. Jadi ini kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang mereka inginkan. Kemudian faktor transformasi alasan atas etika komputer itu didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat
mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Kemudian juga ada faktor ketidaktampaan. Nah, di sini ada 5 hak. Yang pertama adalah hak sosial dan komputer. Jadi, masyarakat itu tidak hanya mengharapkan untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Kemudian hak privasi adalah hak agar dibiarkan sendiri untuk meningkatkan kemampuan komputer dalam rangka mata-mata ataupun meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian hak mendapatkan keakuratan. Jadi komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu bisa didapatkan. Kemudian ada hak kepemilikan. Nah, jadi vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, atau persetujuan lisensi. Kemudian hak mendapatkan akses. Sebelum dikenalkan database yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi itu tersedia untuk umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di dalam perpustakaan. Kemudian audit informasi. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melakukan analisis seperti auditor eksternal, namun tanggung jawabnya lebih luas. Pentingnya objektivitas. Jadi ada hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal, yaitu objektivitas. Jadi auditor internal itu beroperasi secara independen terhadap unit bisnis dalam perusahaan, dan dia tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok manapun dalam perusahaan. Agar auditor dapat menjaga objektivitasnya, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Kemudian jenis aktivitas audit ada 5, yaitu audit keuangan, kemudian audit operasional, kemudian audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Subsistem audit internal. Dalam sistem informasi keuangan, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input, yang mana dia melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem. Itu merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik pula. Kemudian menerapkan etika dalam teknologi informasi. Di sini ada kode etik. Kode etik ini dia sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dan pengembangan peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Jadi bentuk kode etik ACM ini berisikan keharusan, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi yang terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, mulai dari masyarakat hingga diri sendiri. Kemudian pendidikan etika komputer. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah pendidikan di perguruan tinggi. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia di berbagai macam sumber dalam mata kuliah. Kemudian pada program profesional, ini menawarkan program khusus yang membahas masalah penting saat ini seperti etika. Sedangkan pada program edukasi swasta, ini menawarkan modul mata kuliah yang berbasis web yang membahas mengenai permasalahan hukum dan etika. Kemudian etika dan CIO. Sejak tahun 2002, para CEO dan
CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para eksekutif. CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya dalam rangka memenuhi tujuan pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program. Kemudian pengaruh Sarbanes-Oxley. Di sini ada SOX 404, di mana dia memberikan dampak terbesar pada TI. Membahas mengenai pengendalian manajemen dan mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Kemudian ada SOX 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Jadi, perusahaan harus bisa melaporkan perubahan kondisi keuangannya secara real time atau langsung pada saat terjadinya perubahan. Kemudian SOX dan COBIT. COBIT adalah organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT ini sangat sejalan dengan ekspektasi SOX. Meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Jadi Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan perspektif dalam menggambarkan sistem informasi manajemen. Perusahaan dan CIO yang menerapkan sistem informasi manajemen seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sama secara etis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.